Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Halo kawan-kawan semua, kita ketemu lagi di Podcast Likista edisi spesial Bincang Asik Ormawa. Dan masih bersama saya, Rafiq Arifin, dari Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi IPB University Angkatan 56. Edisi kali ini, kita akan berbincang-bincang bersama salah satu organisasi pecinta alamnya Sekolah Vokasi IPB University, yaitu KPL Angsana. Sudah hadir bersama saya, Ketua Umum KPL Angsana, Meilanda Sukma. Halo Kak Mei. Halo. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik. Sebenarnya biar lebih enak, kita kenalan dulu ya Kak. Oke, selamat pagi teman-teman. Aku Meilanda Sukma dari Ketua Umum KPL Angsana, Kelompok Pemerhati Lingkungan, Angsana Sekolah Vokasi IPB. Kebetulan aku juga dari Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan Angkatan 55. Oke. Gimana nih Kak kegiatannya selama pandemi? Kegiatannya ya, sebisa mungkin seproduktif mungkin. Oh, produktif ya. Oke. Kita langsung aja ke pertanyaan utama ya. Apa sih arti organisasi bagi kakak? Kalau menurut aku, organisasi itu suatu wadah, suatu media untuk berkembang, untuk mengeksplor sesuatu yang awalnya kita lakuin dengan satu langkah kecil, tapi berujung kepada keputusan-keputusan besar, berujung kepada kesuksesan, kekecewaan, kegagalan, bahkan kedewasaan untuk kita lebih bisa mengenal diri sendiri dengan segala feedback dan pengalaman yang ditawarkan organisasi itu kepada kehidupan kita sendiri. Oke. Berdasarkan pengalaman berorganisasi kakak, apa hambatan dan tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama menjadi organisator? Tantangan terbesarnya mungkin sama ya, relate dengan kebanyakan teman-teman yang sedang menjalankan organisasi di luar sana. Tantangan terbesarnya itu waktu sih sebenarnya. Jadi karena dengan segala kepadatan aktivitas kita sebagai mahasiswa, dan mungkin sebagian besar mempunyai kewajiban untuk mempertahankan nilai akademik mereka gitu. Jadi bagaimana memanajemen waktu itu merupakan suatu challenge terbesar sih menurut aku. Kalau aku sendiri mencoba sebisa mungkin balance, jadi seimbang gitu di antara kedua aktivitas tersebut, baik akademik maupun organisasi. Tapi itu semua tergantung dari prioritas masing-masing individu. Intinya kalau kita udah memulai sesuatu gitu, jangan ngelakuin dengan setengah hati atau setengah jalan, tapi didedikasikan diri kalian untuk hal tersebut. Karena kalau misalnya kalian udah milih jalan itu, jadi selesaikan tanpa penyesalan gitu. Oke, sebagai kepala satu organisasi, bagaimana cara kakak menghadapi seorang organisator yang semangat kerjanya sudah menurun? Jadi semangat kerja menurun itu sebenarnya hal yang wajar ya. Jadi buat aku kita udah harus bisa menormalkan hal tersebut gitu. Yang gak normal itu kalau misalnya kita nggak mau mencoba untuk membangkitkan kembali semangat itu dan malah hanya meromantisasi kekeluhan atau kemalasan. Jadi kalau misalnya ditanya cara untuk membangkitkan semangat kerja teman-teman, sebenarnya aku juga masih harus banyak belajar karena buat aku sebagai ketua ya, aku cuma bisa menemani mereka, jadi support system mereka, kasih kepercayaan ke mereka, walaupun kasih kepercayaan ke orang lain itu merupakan hal yang susah ya. Tapi kita harus ambil resiko gitu untuk memulai sesuatu apapun hasilnya nanti. Nah kadang ya ketua itu harus memposisikan dirinya di depan, di samping ataupun di belakang gitu. Nah kalau di depan tuh kayak ngasih arahan, ngasih saran, ngasih nasihat. Kadang harus di belakang untuk nge-backup mereka semuanya, dan harus ada juga di samping sebagai teman mereka, saling mempelajari dinamika pertemanan, dinamika kehidupan yang harus dipotret dengan baik. Nah menurut aku posisi di samping ini nih yang tepat untuk membangkitkan semangat kerja mereka lagi. Oke, mantap sekali ya. Selanjutnya, menurut kakak, apa sih yang dimaksud dengan pecinta alam? Apakah jika saya hobi ke gunung, saya bisa disebut dengan pecinta alam? Coba ini sering ditanyain ya kayaknya. Kalau menurut definisi aku sendiri, mungkin pencinta alam tuh bukan hanya orang-orang yang gemar berpetualang gitu. Kan ada etika berpetualang tuh ya, orang-orang yang suka naik gunung dan sebagainya. Nah kalau menurut aku definisinya lebih luas dari itu. Jadi kita sebagai penikmat alam
juga harus concern, harus peduli atau mendukung perlindungan lingkungan gitu. Karena di masa sekarang ini kita bisa dibilang sebagai kaum muda yang dipaksa oleh realitas baru kita untuk menghadapi krisis iklim. Jadi krisis lingkungan juga gitu. Jangan hanya menikmati alam tapi merawat untuk menikmati dan melestarikan gitu. Oke. Selanjutnya, apa saja program kerja yang terbesar dan termenarik yang Sena? Program kerja terbesar dan termenarik kalau menurut aku semua program-programnya menarik. Setiap organisasi program-programnya pasti besar dan menarik menurut aku ya. Nah, aku sendiri tipikal orang yang lebih memperhatikan proses dibanding hasil. Jadi di definisi aku program yang besar dan menarik itu ada di dalam prosesnya, karena di dalam proses itu pasti selalu ada sesuatu yang baru yang bisa kita ambil kesannya. Dan di dalam proses itu juga kita diberi ruang untuk put so much value dalam keberhasilan program. Jadi di situ bagian terbesar dan menariknya. Oke, nice. Selanjutnya, menurut kakak, siapa yang paling bertanggung jawab atas kerusakan alam? Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa dalam menjaga kelestarian alam? Semua orang bertanggung jawab tanpa pandang ras, tanpa pandang bulu, tanpa pandang posisi jabatan ya. Karena krisis lingkungan ini kan masalah global dan membutuhkan solusi global. Krisis lingkungan ini kan mempengaruhi kita semua dan kita perlu menyadari tidak hanya diri kita sendiri, tetangga kita atau negara kita, tapi biosfer kita secara keseluruhan. Jadi sebagai mahasiswa yang tadi aku bilang dipaksa oleh realitas baru untuk menghadapi krisis iklim, kita sebenarnya nggak harus sempurna untuk menjadi pencinta lingkungan, menuntut tindakan terhadap perubahan iklim. Jadi hal-hal kecil yang bisa kita lakukan misalnya seperti mengurangi carbon footprint dalam lifestyle kita, membudayakan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle untuk menciptakan kehidupan berkelanjutan atau sustainability. Itu hal-hal kecilnya sih menurut aku. Oke, berat sekali ya. Selanjutnya, bagaimana cara kakak untuk mengajak orang lain terus serta dalam mencintai alam? Oke. Aku pernah nonton YouTube tentang hal ini gitu. Jadi ada 3 poin yang relate sih untuk digunakan untuk mengajak orang lain untuk mencintai alam. Yang pertama itu educate. Jadi kita harus dididik baik dari diri kita sendiri maupun orang di sekitar kita tentang realitas situasi mengenai lingkungan. Karena kita juga harus terlibat dengan sains dan melihat bukti perubahan lingkungan yang terjadi. Kedua itu spread awareness gitu. Karena kita ketika kita bersatu, ketika mahasiswa nih kaum muda bersatu di bawah satu suara, di bawah satu tujuan secara signifikan meningkatkan peluang kita untuk mencapai tujuan tersebut. Kita semua memiliki hak untuk kebebasan berbicara dan hak untuk protes secara damai, dan menurut aku ini menjadi peluang yang bisa kita gunakan. Ketiga itu to lead. Jadi kita semua secara pribadi memiliki kapasitas untuk memimpin kehidupan kita sehari-harinya gitu, untuk membuat perubahan yang berdampak lebih positif pada lingkungan di sekitar kita. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, apa tanggapan kakak tentang Likista? Likista itu kan himpunan dari 3 prodi ya, teknik manajemen lingkungan, analisis kimia, sama ekowisata. Nah, buat aku dengan adanya himpunan ini, semoga ya kita lebih bisa concern di bidang lingkungan gitu kan. We can look forward to be the front lines to fight the climate crisis, which is not just planetary issues or environmental issues, but the human one. Oke, mantap jiwa sekali ya jawabannya kak. Oke kak, karena keterbatasan waktu kita tutup aja ya. Tapi sebelum itu kita tukeran jargon dulu. Nah, kalau saya bilang Likista, kakak jawab salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Diikutin ya kak? Ya. Likista. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Baik. Sekarang jargon Angsana sendiri gimana? Kalau jargon Angsana, aku bilang salam Angsana, nanti Rofik bilang Angsana salam. Salam Angsana. Angsana salam. Salam. Ya. Oke kak, terima kasih kami sudah berkenan hadir di podcast Likista. Kurang lebihnya mohon maaf ya kak. Ya, terima kasih kembali. Oke, cukup sekian podcast Likista pada edisi kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
All things are parts of one single system, which is called nature. The individual life is good when it is in harmony with nature.